Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Setelah Kosinudin disemprot habis-habisan oleh kuasa hukum Egy Sujana, Ibu Eli Daneti, kali ini giliran kuasa hukum Roy Suryo, Gofur, disemprot dikuliti habis-habisan oleh Ibu Eli Daneti. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa lama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Dilakukan setelah keberlakuan KUHP baru dan KUHP baru tanggal 2. Jadi selang 14 hari kemudian SP3 keluar. Dan kalau kemudian ada yang mengatakan restoratif justice ini adalah untuk memulihkan hak tersangka, menurut saya itu keliru. Karena hak tersangka itu tidak bisa dipulihkan dengan restoratif justice. Hanya bisa dipulihkan dengan pra peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru. Saya mau tanya sama Sang Haji, Boleh, Bu? apakah Sang Haji adalah kuasa hukum dari RRT? Ya, ini Dari kan siapa itu? ini kan katanya kalau di kepolisian didaftarkan ini tidak Sang Haji, Al-Katiri dan juga Kozinudin. Kalau lain dari ini gini, bukan kami- kuasa hukum. Ya, sebentar, Bu. Sebentar, saya tanya dulu, jangan jawab. Jadi apakah katanya Pak Girsang, Yamada Girsang, kepada pihak kepolisian, selain dari ini bukan kuasa hukum dari RRT. Nah, ternyata dari bulan berapa itu ya? Ternyata kita kan selama ini nggak tahu. Kita nggak penting juga, karena kita nggak ngurus mau dia berbuat apa, silahkan. Yang penting kami jangan diganggu, itu aja. Saya boleh jawab, Bu? Karena Silakan. ada pertanyaan itu, sekaligus saya klarifikasi ya. Jadi yang memberikan kuasa itu adalah prinsipal, bukan pihak Ahmad Girsan dan bukan pihak manapun. Ini Sebentar dulu, tanda-tangannya. ya sebentar dulu. Saya jawab Enggak, Bu. ya. Jadi yang menjadi kuasa hukum kami itu kliennya adalah Mas Roy dan 3 tersangka lainnya pada klaster pertama. Ya, jadi kalau kita lihat kan ada 8 tersangka. Ya, 8 tersangka kemudian berkurang 2 jadi 6. ya, 6 itu 3 di klaster pertama yaitu Bang Rustam Effendi, betul. Bu Kurnia Triroyani, dan Bang Rizal Fadila. Bersama dengan Mas Roy di klaster kedua, itulah klien kami. Kami memang bukan kuasa hukum dari RRT. dokter, bukan. Dokter Tifa dan Rismon. Tapi kalau kuasa hukum Mas Roy, kami kuasa hukumnya Mas Roy, dan bersama 3 tersangka lainnya, jadi ada 4 klien kami. Saya akan menjawab apa yang menjadi ganjalan daripada Sang Haji ya, mungkin mewakili yang lain, bahwa ini murni pelakunya adalah saya. Apa yang Ibu sampaikan dan mempunyai pertimbangan ini sih? Banyak pertimbangan karena ini ada sesuatu hal yang kita ingin melakukan restorasi justice agar mendapatkan SP3 itu paling mendasar ketika Bang Egy sudah tidak lagi berurusan dengan masalah ijazah itu. Oke, Bang Egy sudah menyelesaikan persoalannya tentang ijazah SMA. Ya, saya sangat tersinggung dengan Sang Haji mau dibilang saya menyesatkan publik. Tolong ditarik Ya. bahasanya Baik. itu. Maksudnya adalah menyesatkan itu adalah lebih kepada informasi yang disampaikan. Ya, informasi yang disampaikan tuh ada 2 sebetulnya sih ya. Yang pertama, ketika ini bilang ijazahnya asli, ini kan tidak sesuai dengan proses hukum. Karena asli dan palsu itu kan hari ini belum bisa dibuktikan secara hukum pidana material. Ya. Karena hukumnya masih berlanjut. Untuk sebentar ya, Bapak tidak boleh ngejar saya, itu hak saya, karena saya sampaikan asli dari fotokopi yang beredar oleh Berarti Sandi. asli itu maksudnya asli dari fotokopi. Kan makanya Bapak menyimak dulu, Oke. asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Oke. Nah, ke Pak Jokowi saya sampaikan seperti itu. Kenapa Ibu berani? Pak, saya memang melihat itu ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Oh ya, kalau saya bilang ijazah Bapak itu asli, itu punya Bapak, saya nggak ada kapasitas karena tunggu putusan Oke. pengadilan. Berarti clear ya, Bu ya? Ya, Clear. kalau Bapak diam dulu, kalau Bapak bilang itu adalah saya bilang itu tidak asli, saya nggak punya ilmu di situ. Kan itu saya nggak punya pembanding. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat itu asli dari fotokopi yang beredar. Udah dengan tenang. Baik, Bu. Jadi Ya. jangan menjudge, pahami dulu. Kalau nggak paham diam. Oke, berarti Oke. ini maksudnya Bu Eli itu adalah asli daripada fotokopinya. Jadi gini, berarti ini sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami sampaikan bahwa setelah kami melihat ijazah itu ternyata nggak beda jauh, nggak beda dengan yang beredar dari Dian Sandi ya. Fotokopi itu ya. Berarti Nah. maksudnya asli adalah asli dalam pengertian pengamatan terhadap antara yang difotokopi dengan yang sudah dilihat wujud analognya. Mungkin bahasa
yang bisa kita revisi itu analognya ya, Ya, daripada itu yang fotokopi. nggak perlu seperti itu, biar ahli bahasa Oke, yang menyampaikan. oke, baik, Bu. Dan saya nggak suka, ini maaf ya Adinda, saya diundang News TV ribut-ribut gitu. Saya nggak suka karena pengacara ini berdebatnya itu di pengadilan. Karena pengacara ini, satu pengacara bisa 100 pendapat. Kalau 10 pengacara berapa pendapat? Tentu akan terjadi keributan. Jangan merasa kita ini pendapat kita adalah benar dan nyala-nyalain pendapat orang. Itu saya tidak suka. Saya tidak suka dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sampaikan, tapi saya diam. Oke, Tidak perlu jadi- kritik. Oke, Jadi oke. saya mohon ya, Dalam kamu perdebatan nggak boleh semua orang begitu. Oke, punya jadi opini gini, Bu. tentunya. Jadi gini, Bu. Hak Apa- saya, nggak boleh kamu kritik Ya, saya. baik. Oke. Jadi poinnya Jadi dari gini, Ibu adalah apa yang kami sampaikan ini adalah bagian daripada edukasi publik. Meskipun ini tentu akan diuji di dalam proses persidangan. pasti. Ya, dan yang kedua begini, dan yang kedua saya mau klarifikasi lagi. Maksudnya kami itu adalah informasi yang tidak sesuai dengan fakta di dalam gelar perkara. Karena pada saat ijazah analog Pak Jokowi itu dibuka, ijazah analognya ya, itu sudah ada arahan dari penyidik bahwa ijazah tersebut tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh, Ya. tidak boleh diraba, hanya boleh dilihat. Dan saya adalah orang yang paling dekat dengan ijazah. Mungkin mohon maaf Bunda ada di sebelah kanan saya ya, karena saya yang ada di depan Ya. dekat Dirkrimum bersama penyidik Pak Rosadi kebetulan yang buka, saya ada dekat beliau, dan Bu Eli itu, Bunda Eli ada di sebelah kanan agak jauh sebenarnya itu. Nah, Jadi begini, biar saya jelaskan. Saya begitu waktu digunting itu segelnya. segelnya, saya disuruh duduk. Kita suruh duduk semua. Yang ada di situ Pak Alkatiri, Kozinudin dengan ini. Saya membaca WA dari suami saya, jaga lisan. Oke, sedang baca, saya lihat orang nggak ada Berarti lagi. ibu bawa HP-nya ke dalam. Oh iya, Padahal kita disita semua HP-nya, Bu. oh iya, saya bawa HP. Nah, Berarti spesial dong buat Ibu Eli enggak, ya. saya punya dua mungkin, memang apalah namanya. Karena kami diperiksa semua, Bu. Ya, Handphonenya saya nggak boleh bawa ke dalam. HP dua, ya. Yang Berarti satu ya, alhamdulillah spesial Ya. buat Ibu lah. bukan spesial, mereka nggak tahu. Oh, gitu. Jangan Oke, mencari hal yang negatif, Oke, nggak yang apa-apa, Bu. membuat apa namanya memancing publik untuk ribut. Kalian cukup dengan orang, tapi dengan saya jangan. Jangan baik. pancing-pancing saya. Jadi dalam hal ini saya lihat, dengar saya sambil lewat, ada embos, ada ini, kata Pak Rizal dengan Rustam. Udah lihat orang semua, saya lihat orang semua, saya berjalan cepat, saya geser Pak, di bawah ini Pak Alkatiri, Pak geser Pak, Bapak dari tadi sudah selesai. Langsung saya ambil, saya ini kan ada, Nah, itu apa saja tuh yang Ibu bawa? ini kan Tuh, coba. ijazah Pak, Bu, ini apa? Map. Nah, di sini ini kan ada plastik yang berlipat. Ya. Nah, saya tusuk ini dengan jari saya. Bukan di sini kan ada robek-robek nih. Oke. Bukan di sini. Berarti bisa rusak dong ijazahnya, Bu. Oh, plastiknya kan berlipat nih. Karena saya tahu saya, Bu, yang saya lihat itu Boleh Bapak, boleh. kita bermohon kepada polisi lihat lagi. Ayo, kita lihat Ya, lagi. coba, Jadi ya. gini, Ini kita ini ya, kan silakan. ijazahnya kan masuk seperti ini, Bu. Ini yang Mbak. sudah Ibu lihat itu ya. Berarti, Ibu, Ini. berarti Bunda Eli nggak dimarahin sama penyidik tuh? Loh, tapi kan ribut sebelah sana. Berarti yang Wow, saya ada jangan dekat. jangan Saya ada dekat dipegang, dengan jangan ijazah. dipegang kan Iya. ribut. Jadi gini, Ah, sebelum makanya. pada saat ijazah itu digunting, Bunda Eli, mohon maaf ya, saya pada saat digunting itu, saya ada dekat penyidik, karena pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, ijazah itu bisa dibuka karena kami yang melakukan argumentasi hukum. Oke. Oke, sampai kemudian dibuka ya. Kami yang berdebat dengan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Nah, pada saat ijazah itu mau dibuka, saya orang pertama yang maju ke depan, dan saat-saat detik-detik itu mau digunting, saya ada dekat ijazah itu. Oke, tapi tidak melihat Ibu Eli dengan proses yang Nah, tadi melihat. satu lagi, saya tidak melihat ya, karena memang ijazah itu awalnya ditaruh di atas meja, Kemudian kemudian dipegang mereka ya, begini. iya sebentar, ditaruh di atas meja, kemudian dipegang, saya pelototin, lalu kemudian yang berkepentingan silakan lihat dan hanya boleh melihat seperti ini, Bu. Nah, terkait dengan keterangan Bang Rustam, Bang Rizal, kemudian Bu Kurnia, saya udah konfirmasi ke mereka semua. Ya. Ternyata keterangan yang mereka sampaikan ke saya, Bu, nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ya, Eli. Bu Eli. biar aja Allah yang bahwa menentukan ya. mereka tidak pernah menyatakan ada emboss, ada watermark. Repli Harun ada nggak ngomong? Oh, Repli Harun itu Ngomong adanya ada. enggak sebentar, Bu.
Refli Harun kan nggak di sesi kita, Bu. Dia adanya di sesi Iya. kedua, Bu. Iya, maksudnya- Jadi maksud saya, Maksudnya Bu saya Eli, enggak dibilang- gini, Bu Eli nggak boleh ngutip pernyataannya Refli Harun di sesi yang kedua karena Bu Eli nggak hadir, saya yang hadir juga, Bu, di sesi pertama dan sesi kedua. Iya, jadi maksud saya begini, bukan kan dibilang saya menyesatkan karena itu saya lihat, saya pegang. Waktu saya meraba semua serentak, jangan di Nggak, itu boleh sekarang begini untuk kepastiannya. Ya. Kita boleh minta buka CCTV, ya? Iya, saya Dan boleh mereka videokan kok. Iya. Kita yang nggak boleh video Iya, kan? iya, boleh. Mereka videokan. Terus dia bilang apa? Nggak boleh pegang. Saya gini-gini, saya tusuk tangan saya. Oke. Nah, itu terus- bisa rusak Hasilnya barang apa? buktinya, Bu. Itu Ibu udah Itu pegang barang pegang bukti ya. plastiknya memang terlipat. Tapi kan Ibu tidak bisa menyimpulkan juga kan bahwa Nah, itu hak saya, apa yang saya Oh. sampaikan, hak saya, pendapat saya bahwa yang saya Berarti lihat itu pendapat pribadi Ibu ya. Oh, Meskipun iya Ibu dong. bukan ahli yang bisa menentukan ini emboss, watermark atau ada nah, lintasan stempel. itu yang saya lihat, ya, saya rasakan bahwa di situ ada watermark dan emboss, ya. Nah, untuk kalian memaknai seperti Kira-kira apa mohon maaf, itu hak kalian. mohon maaf Bu Eli, ini kita Saya diskusi tidak ya. penting Enggak, tunggu kita dulu. diskusi untuk Tidak ada hak kalian untuk menjudge saya, tidak ada hak kalian untuk mengkritik saya. Saya tidak pernah mengkritik kalian, ya. Iya, Bu. Nggak- walaupun tidak benar. Itu ada pendapat. Banyak, Memang ada yang nggak benar, Bu. banyak Coba yang kalian lakukan. contoh yang nggak benarnya, Bu. Ya, banyak yang kalian Contoh yang nggak lakukan benarnya, tidak Bu. benar. Ini sekaligus Ya. biar kita Tolong memberikan sampaikan ke edukasi saya kepada publik. apa yang dimaksud penyesatan publik. Ya, Publik ini kan yang Penyesatan mana? itu kan sebenarnya artinya adalah informasi nggak sesuai dengan fakta atau kebenaran. Itu hak saya. Nah, itu aja, Bu. Nah, kenapa kamu Itu yang definisi, menilai? itu definisi Nggak bisa, Mbak KBBI. nggak bisa kamu menilai. Kamu nggak boleh ngejar saya. Kamu nggak punya hak menilai saya. Ya karena Kita- gini, Tunggu karena dulu. pada saat Ibu menyampaikan Ibu Itu hak pegang saya. itu ini Saya kan nggak dapat sesuai dengan fakta, nggak sesuai dengan fakta mempertanggungjawabkan. yang ada di dalam gelar perkara Nah, kalau soalnya. Bu. kalau kamu bilang seperti ini, apakah saya marah sama Refli Harun? Saya lihat emboss dan watermark, tapi itu belum tentu asli. Itu jawab Refli Harun. Ada saya bilang dia menyesatkan publik atau yang lain? Dengar dulu, ya. Ya, Dengar baik. dulu. Saya hormati Ibu, Bu, sebagai orang tua saya. saya juga. Saya sebenarnya kalau nggak jumpa di sini, saya pasti akan cari Adinda. Terima Ya. kasih, Bu. Terima kasih. Di Polda kan saya cari. Kemarin kita ketemu ya, Bu ya? Ya, Kemarin tuh ya Saya nggak, mohon maaf, saya nggak sempat melihat Ibu karena saya ada juga nggak lihat karena ada saya Ibu lewat katanya permisi dekat saya, tapi mohon maaf saya nggak lihat, Bu. saya Oke, juga jadi nggak akhirnya lihat. ketemu Kalau di saya sini, lihat silakan sekarang diklirkan apa yang kemudian menjadi Jadi keresahan Tapi gini, hati Bu, bersama. mohon maaf ya, Ya. ini sebagai satu bentuk edukasi kepada publik juga. ya, jangan Saya mungkin bertanya, ya kalau bisa dijawab monggo, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Kalau Ibu lihat watermark kemudian emboss, emang watermark dan emboss itu apa sih, Bu? nggak boleh kalian kamu Nggak, bertanya. maksudnya Saya tanya, Ibu punya saya hak nggak tahu. menjawab. Kamu yang lebih tahu. Ibu yang punya hak jawab, silakan. Enggak, saya nggak mau menjawab pertanyaan kamu yang tidak berbobot di mata saya. Ya, Enggak. saya penyesatan publik. Apa maksud dan hak kamu? Loh, Ya, saya baik, kan udah baik. sebentar, Ibu, saya izin, biarkan lagi, Mbak. Bahasa Indonesia Sebentar, kamu nggak sebentar. benar. Enggak, jangan itu kan begitu. ada ahli. Enggak, Coba ini. kamu tanya dulu ke ahli baru kamu Menyesatkan bicara. publik itu, narasumber yang sebentar. saya hormati, Menyesatkan boleh publik saya itu. berbicara Saya nggak mau sebagai ribut. seorang Nggak mau pembawa saya ketemu acara sama orang-orang di yang sini. tidak berkompetisi. Biar saya bisa Izin. menjawab juga. Sebentar. Apa yang bisa apa yang kami alami di dalam fakta dalam fakta gelar perkara itu nggak sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Nggak. Itu pengertian menyesatkan. Nggak. Jadi Kita bukan stop, Ibu oke, oke. yang disesatkan itu informasinya aja, Bu. Oke, menurut Jadi kamu. nggak berhubungan dengan harkat dan martabat Boleh, Ibu. boleh nggak Kamu saya yang menjawab melanjutkan dulu. pertanyaan Oh, silakan, saya? silakan. Para narasumber yang terhormat, izin Ibu Eli Ya. sebentar. Bangsa Ngaji ya. Nggak, tunggu Atau sebentar. kita mau Adinda. kembali ke substansi? Ya. Saya ingin kembali ke Ah, substansi. ya. Nggak, Kita tunggu kembali. sebentar. Kita back to substansi aja. Saya belum puas. Begini ya. SP3. Saya Ya. minta apa yang menjadi menurut kamu itu benar, menurut saya tidak benar. Terus kamu paksakan saya menyatakan yang benar sesuai dengan pendapat kamu. Terus kalau tidak sesuai kamu anggap saya penyesatan publik. Oke, Ya, baik. penyesatan publik itu Sebentar. tadi pengertiannya adalah menyampaikan Enggak, informasi oke. kepada Kita publik nggak bahas sesuai dengan soal Saya fakta. nggak setuju Ini. kamu kurang ajar kalau bilang saya pernah Astagfirullahaladzim. Ya, Bu, saya nggak Kamu kurang nggak ajar elok, sama nggak Ibu. pantas, nggak elok. Bu, Kamu dari- mempermalukan saya di publik. Bu, Nggak saya elok, udah nggak belok kamu, Enggak nggak lah. boleh kamu bilang saya penyesatan publik, Sebentar, nggak Ibu. boleh. Kita tahan Saya kan dulu. udah Itu mengatakan. hak kamu, Saya untuk mau kepentingan baik. kamu, Saya mau hak kembali saya ke untuk konteks kepentingan kamu. ya. Ibu, Bangsa istighfar, Bu, Ngaji. istighfar, Bu, Ya, istighfar, ya, Bu, memang istighfar. harus. Ibu, itu Istighfar, kita Bu, sudahi istighfar, dulu. Ibu istighfar. tarik nafas dulu ya sebentar. Astagfirullahaladzim. Bangsa Istighfar. Ngaji, kita mau kembali ke Boleh, konteks kita soal kembali ke gugatan substansi aja. mengucap. Kami melihat bahwa produk SP3 ini pertama cacat formil. Satu-satu. Kalau saya mau menjelaskan dulu atau mau dibantah dulu? Terserah. Formilnya Saya di jawab. mana? Ah, Ini berdasarkan dijawab Oke, dulu. baik, Sama Bu Eli. silakan. Jadi Kasih tadi kan kesempatan, Ibu saya Eli. karena tadi tersinggung dengan dia, makanya jawaban saya begini. Apapun yang tertuang di dalam suatu
urutan dalam suatu perkara, ini kan delik aduan. Mau yang dikatakannya nggak ada permintaan maaf, ada mengganti kerugian segala macam, itu kalau si korban menyatakan itu case close atau itu adalah understanding, mau apa? Mau dipaksakan dengan begini-begini? Ya enggak. Yang punya persoalan ini adalah Pak Jokowi. Dia pelapor dan dia memberikan ruang untuk kita datang berkunjung untuk berdamai. Kemudian terjadi perdamaian dan dianggap case persoalan, understanding, ke depan tidak perlu pembahasan. Bagi Bang Egy, kenapa nggak bisa minta maaf? Oke, Jadi, baik. sebenarnya jadi apa yang menjadi tidak minta maafnya itu, saya kenapa minta maaf? Saya nggak salah. Oke. Yang saya gugat itu ijazah SMA. Ya. Ya, terus ternyata di persidangan ijazah itu tidak diperlihatkan, Pak, kepada Pak Jokowi ini. Kemudian klien saya ditahan. Terus saya mengajukan kepada Barreskrim untuk agar klien saya dibebaskan karena ijazah tidak diperlihatkan. Oke. Kemudian saya sakit. Ternyata klien saya dibebaskan amnesti, berarti persoalan saya selesai. Ijazah S1 tidak ada urusan dengan saya. Itu hak Bang Egy. Kenapa dipaksakan? Oke. Syarat-syarat Bang Egy. Baik. Kenapa kami katakan ini cacat? Yang pertama, dasar hukum yang digunakan dalam keluarnya SP3, kalau Bu Eli punya SP3-nya, di Ada. situ ya, oke ya. Di poin 3 kalau saya nggak salah, Bu. Poinnya apa? Nah, Silakan. poinnya Bang. adalah rujukan hukumnya menggunakan pasal 361. Ini KUHP yang baru ya? Ya, 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Oke. Itu ada Ya. di poin C ya kalau nggak nggak salah. Maksudnya 361 itu Iya. peralihan Iya, betul. antara KUHP baru dan KUHP lama. Iya, betul. Boleh dipakai. Kalian kan tidak tahu apa yang saya lakukan pengajuan RJ ini. Mau saya jelaskan Saya dulu? membuat, tunggu dulu, Oh, saya yang silakan, tahu. Bu. Kalau kamu tahu ya, saya membuat beberapa syarat-syarat formil maupun syarat-syarat material saya buat. Kemudian mereka gelar perkara. Mereka gelar perkara. Syarat formil yang Ibu ajukan apa aja? Mereka gelar perkara tanggal, nggak perlu saya klarifikasi kepada kalian karena nggak ini apa-apa. sudah memenuhi unsur, ya. Kalau kalian kurang puas, lakukan apa kalian bisa, apa kalian mampu. Yang saya lakukan ini, saya merasa sudah Baik. menurut KUHP. Baik. Kemudian setelah itu mereka gelar perkara tanggal 13. Pertama saya masukkan tanggal 10, masih belum ada, saya masukkan lagi tanggal 12. Kemudian tanggal 13 mereka gelar perkara, dan tanggal 13 itu juga jawaban dari Pak Jokowi melalui Oke. media. Baik. Oke, di Perpol 8 2021 itu di lampirannya itu kan ada kesepakatan perdamaian. Oke. Kesepakatan perdamaian itu harus ada pemaafan dari korban. Nah, Kenapa Eli- perlu ada pemaafan dari korban? Karena kunci daripada restoratif justice adalah pemulihan hak korban, bukan hak tersangka. Bahwa kemudian hari ini Bang Egy dan DHL mendapatkan pembebasan dengan status tersangkanya dicabut dengan SP3, ya itu is okay buat mereka. Tetapi dari sisi penegakan hukum, ya itu yang kami lihat cacat formil. Harusnya ya Mbak, sama-sama berdamai. Kemudian harus ada pengakuan kesalahan. Karena yang ditimbulkan dari suatu kondisi yang tidak nyaman bagi seorang korban itu kan adalah suatu peristiwa pidana. Bagaimana mungkin lahir pemaafan kalau nggak ada pengakuan bahwa aku bersalah? Kan harus ada. Karena yang diproses itu kan perbuatannya. Dan perbuatannya itu akan dimaafkan ketika ada permohonan maaf. Jadi begini, mereka punya ilmu jauh di bawah, nggak sampai ilmunya kepada restoratif justice. Saya adalah sertifikasi restoratif justice. Saya juga SK saya adalah mediator, yaitu yang di SK-kan oleh Mahkamah Agung, mediator non hakim. Saya kompilasikan itu dengan hukum Islam. Bagaimana kita mengadakan musyawarah mufakat untuk sebuah rasa damai. Kalau kita untuk maaf-maafan, Bang Egy nggak mau, maaf itu kan tidak harus bersalaman atau ucapan kata maaf. Dengan kehadiran dan kesediaan bersama untuk mengatakan understanding saja, itu clear. Kan Pak Jokowi tidak menginginkan apa yang dibaca, ganti kerugian, pemulihan apa baik. Kan Pak Jokowinya nggak penting itu. Kenapa dipaksakan oleh mereka? Nah, kalau mereka nggak paham, ayo duduk sama atau pertanyakan kepada kepolisian, ya, apa yang terjadi ketika saya minta, ketika kami didamping di situ. Jangan umbar-umbar, ribut-ribut di publik. Kan ini membuat malu apa namanya hukum kita
di bangsa lain sehingga saya ke Malaysia, Indonesia backs. Kenapa kita selalu mengumbarkan rasa keributan, merasa saling-saling. Kalau Bu Eli tadi mengatakan bahwa beliau pernah punya sertifikasi sebagai restoratif justice, saya pikir is okay, tapi mungkin Bu Elida belum Dengan KUHAP yang mengupgrade KUHAP yang baru. Mereka kan hanya menilai dari luar. Mereka kan nggak tahu apa yang saya lakukan dengan melakukan restoratif justice. Harusnya tanya Nggak, Bu, dulu, jangan cacat menjudge. formilnya itu lebih Sabar kepada dulu, hukum acaranya. sabar dulu, ya. Itu supaya saya klarifikasi kayak Ya, tadi disampaikan oleh Sang Haji bahwa itu ada arus dari pengadilan. Kalau itu sudah sampai ke tangan pengadilan dan arus kejaksaan, kalau Tapi di kejaksaan Pak Jokowi belum tunggu cabut dulu, jangan LP-nya, jawab Bu. dulu. Maaf ya, jangan dijawab. Oke, nggak apa-apa, Ya saya kan? siap. Baik. Kamu jangan egois merasa udah benar gitu. Nggak. Banyak kesalahan kamu, tapi saya nggak mau menuding orang. Kira-kira gitu. salah saya apa, Bu? Ya banyak. Jadi Kesalahan pemahaman hukum saya jadi, mana? ya pemahaman hukum kamu masih di bawah saya. Nggak Kamu apa-apa. belajar Kalau- dulu. nggak, saya Jangan di menghormati, publik Bu. walau Tapi- mau belajar tapi sama kira-kira saya. pemahaman hukum saya yang biar saya tolong diam jelaskan. dulu. Saya kan tadi diam. Nggak, karena Ibu mengatakan saya kurang paham hukum. Ya, Biar saya- pemahaman hukum kamu di Yang mana- bawah yang- saya iya, yang mana, dalam Bu? restoratif justice. Oke, Jadi kira-kira kamu jangan ketentuan hukum acara menyalahkan pidana dulu. mana yang saya nggak paham, Bu? Jangan kamu salahkan. Ayo kita berdebat di luar publik. Ya, Ya, itu oke, di luar publik. Ya. Ini publik. Nggak, saya publik. minta penjelasan Jadi dari Ibu gini, aja. Karena Ibu jadi kan Bu, mengatakan saya nggak paham hukum, bisa nggak paham diam nggak? hukum. Kira-kira Apa pasal nggak mana yang ngomong nggak aja saya kamu? paham? Bentar, ini Bu Eli mau menjelaskan. Jadi, Ya. jadi begitu ada pasal ini berbeda-beda. Kira-kira pasal Karena mana saya yang berbeda-beda, Bu? Saya tahu bahwa pidana itu siapa berbuat apa, nggak bisa include. Jadi perbedaannya, Bang Egy pasal yang dituangkan ke dia hanya 3, ya. Satu yaitu pengasutan, yang 160 itu yang pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, kemudian pencemaran nama baik itu telah dimaafkan oleh pihak Pak Jokowi, telah di-clear, udah berdamai, terus barulah dilakukan tentang permohonan kami ketika gelar perkara yang ada saksi, ada cat, dan ada juga dari dosen saya yaitu Pak Mahfud, bukan Pak Mahfud, maaf, Pak Muzakir. Ya, jadi di situ dibuat LO. Dari situlah saya tuangkan alasan-alasan hukum kenapa Bang Egy belum pantas ditersangkakan. Karena saya menyampaikan kepada para jenderal yang hadir hari itu, Warsidik, Propam maupun Dir, ini loh kelakuan penyidik tentang mentersangkakan Bang Egy. Artinya seperti itu, kami tuangkan itu dengan alasan hukum. Kemudian mereka gelar perkara pribadi, tentu hasilnya kita nggak tahu. Kemudian saya masuk lagi untuk mengajukan 5 halaman restoratif justice, kemudian dengan hal-hal yang dirasa perlu, kemudian mereka pertimbangkan dengan gelar perkara kembali. Nah, kemudian diterima setelah Pak Jokowi mengizinkan. Nah, jadi Mengizinkan atau memaafkan? mungkin ada perdamaian lah, memaafkan dalam konotasi saling memaafkan ya, tapi tidak meminta maaf dengan gugatan ijazah atau mengakui itu ijazah atau melarang orang ini jangan kalian gugat, baru boleh mereka menyatakan Bang Egy pengkhianat. Ini ijazah Bapak asli, saya akui. Kalian jangan ganggu-ganggu Pak Jokowi. Boleh mereka menyatakan Bang Egy pengkhianat. Hak Bang Egy dong, ada alasan hukum yang kami tuangkan. Kalau nggak ngerti tanya, jangan main hujat. Nah, itu tadi teman-teman video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Memang Ibu Eli Daniti ini pas banget ya kalau berhadapan dengan Kosinudin, Gofur ya kan, yang omon-omon gitu ya kan. Musuhnya Ibu Eli Daniti ini cocok nih. Ini segini informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.